Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai permasalahan lingkungan internasional. Nama saya Faiza Nurnabila, NPM 1851010079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan dan lingkungan. Jadi, prinsip utama ekonomi ialah bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keyakinan ini menjelaskan kekuatan keterikatan yang dimiliki banyak ekonom terhadap tindakan yang meliberalisasi perdagangan nasional. Namun ada kondisi di mana perdagangan bebas tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Seperti perdagangan bebas yang tidak selalu mengarah pada peningkatan kesejahteraan ketika ada masalah polusi yang terus belum terselesaikan di satu atau lebih negara. Perdagangan antar negara tidak hanya melibatkan pergerakan barang dan jasa biasa, tetapi juga mempengaruhi limbah pencemaran lokasi. Peta ekonomi dunia yang pro pasar atau industrialisasi kerap dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Lebih dari seperempat perdagangan barang dagangan di dunia ini melibatkan barang-barang yang langsung diturunkan dari basis sumber daya alam yang menyanggah perekonomian global. Sebagian besar negara-negara berkembang mendominasi ekspor barang-barang tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara industri. Kondisi ini di samping menguntungkan karena mendatangkan devisa, di sisi lain negara-negara berkembang sangat rawan terhadap kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh perdagangan yang berbasis sumber daya alam. Sejak mengglobalnya masalah lingkungan, banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan, sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan di atasnya. Jika para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, maka para pengajur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan. Dalam era perdagangan bebas ini, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antar negara. Secara normatif, pembatasan ini dimaksud untuk melindungi kualitas lingkungan global dari efek-efek negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia. Pengkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara-negara berkembang, kebijakan seperti itu dipandang lebih merupakan politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembang, terutama pada jenis komoditi yang terbasiskan sumber daya alam dan yang padat karya. Pada komoditi jenis ini, negara berkembang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan negara maju, sehingga muncullah istilah Biggest Non-Tariff Trade Barrier, di mana lingkungan dilihat sebagai hambatan non-tarif yang tersamar dalam perdagangan. Membuka ekonomi untuk perdagangan internasional akan menghasilkan keuntungan kesejahteraan bersih, asalkan hal ini disertai dengan pengenalan program pengendalian pencemaran yang efektif secara ekonomi untuk menginternalisasi eksternalitas pencemaran. Selanjutnya, menurut Rawls 1995, terdapat beberapa poin dalam perdagangan bebas. Yang pertama, allocative efficiency effect, yaitu perdagangan mendorong efisiensi alokatif. Selanjutnya, scale effect, yaitu pertumbuhan perdagangan internasional cenderung meningkatkan ukuran PDB per kapita. Lalu, composition of output effect and technology effect, yaitu perdagangan biasanya dikaitkan dengan pergeseran dalam ukuran relatif dan komposisi sektoral dan cenderung mendorong inovasi dan teknologi. Dan terakhir ada policy effect, yaitu pertumbuhan perdagangan internasional mendorong reformasi kebijakan dan tanggapan. Jadi perdagangan dapat mempengaruhi lingkungan melalui setiap poin yang disampaikan oleh Rawls, yaitu di mana poin yang bertanda plus menunjukkan dampak menguntungkan yang diharapkan. Lalu yang bertanda minus ialah dampak merugikan yang diharapkan. Sedangkan policy effect dapat memberikan dampak positif ataupun negatif tergantung dari kebijakan yang telah dibuat. Selanjutnya, menjelajahi perilaku ketika polusi menyebar ke batas negara. Yang pertama, no spillover, yaitu tidak ada limpahan polusi. Jadi meskipun produsen atau negara menghasilkan efek eksternal pada warganya sendiri, zona pengaruh emisi setiap negara dibatasi oleh wilayahnya sendiri. Yang kedua, unidirectional spillover, yaitu limpahan searah. Ada kelebihan polusi internasional satu arah. Emisi dari satu negara, yaitu negara
X mempengaruhi warga negara lain, tetapi emisi negara lain tidak mempengaruhi pada negara X. Lalu yang ketiga, reciprocal spillover, limpahan timbal balik. Emisi di negara memiliki efek buruk pada warga negara di negara lain. Ada dua cara di mana ekonom menyelidiki perilaku ketika sejumlah kecil pemain, dalam hal ini negara, perlu membuat pilihan dalam situasi ketergantungan strategis. Salah satunya menggunakan analisis optimasi untuk membandingkan kemungkinan hasil dari perilaku individualistik dan komparatif dengan perilaku yang komparatif, dalam arti bahwa kepentingan kolektif dari sekumpul pemain secara keseluruhan dimaksimalkan. Pendekatan kedua adalah melalui analisis teori permainan. Selanjutnya, perilaku non-komparatif dan komparatif. Jika diasumsikan bahwa setiap negara yang ingin memaksimalkan suatu bentuk fungsi utilitas menggunakan M untuk menunjukkan emisi dan U untuk menunjukkan utilitas, di mana dalam kasus pertama yaitu tidak ada limpahan. Jadi utilitas yang dinikmati oleh negara X hanya bergantung pada jumlah emisi yang dihasilkan oleh negara X. Demikian pula utilitas negara Y. Utilitas dalam istilah bersih ialah utilitas yang dihasilkan bersih dari biaya pribadi dan eksternal domestik karena emisinya sendiri. Fungsi utilitasnya ialah utilitas X sama dengan utilitas X dalam kurung emisi X. Dan utilitas Y sama dengan utilitas Y dalam kurung emisi Y. Lalu yang kedua, limpahan searah. Secara khusus, emisi Y hanya mempengaruhi individu di negara Y, tetapi emisi X mempengaruhi individu di kedua negara. Kemudian fungsi utilitasnya adalah utilitas X sama dengan utilitas X dalam kurung emisi X, dan utilitas Y sama dengan utilitas Y dalam kurung emisi X dan emisi Y. Yang ketiga, limpahan timbal balik, yaitu untuk kasus limpahan timbal balik, utilitas di setiap negara dipengaruhi oleh emisi kedua negara, yaitu di mana utilitas X sama dengan utilitas X dalam kurung emisi X dan emisi Y, dan utilitas Y sama dengan utilitas Y dalam kurung emisi X dan emisi Y. Lalu perilaku non-komparatif. Perilaku non-komparatif terkadang disebut perilaku individualis atau terisolasi. Secara umum ini mengacu pada situasi di mana setiap negara melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkan terhadap negara lain. Selanjutnya, perilaku komparatif. Perilaku komparatif terdiri dari dua negara yang bersama-sama memilih tingkat emisi untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif mereka. Proses keputusan bersama mungkin juga melibatkan negosiasi tentang bagaimana manfaat tambahan dari kerjasama akan didistribusikan di antara para pihak. Perilaku komparatif setara dengan apa yang akan terjadi jika kedua negara disatukan sebagai satu negara yang berperilaku rasional.